PT SMI tetap bersikap patuh hukum. Kisruh tentang robot trading Net89 dari PT SMI belakangan makin ramai diberitakan, karena PT SMI dianggap lepas tanggung jawab terhadap dana member Net89. Ini harus diluruskan, PT SMI hanya menjual e-book mengenai robot trading yang digunakan bukan milik PT SMI, milik entitas tertentu. Belum ada hukum yang mengatur penggunaan robot trading dengan broker yang tidak terdaftar di Indonesia. Bisa jelaskan pandangan aktivitas trader dianggap tidak ada. Simpel saja, kalau tidak terdaftar, murid tidak ada di kelas maka kelas itu kosong. Sehingga apapun yang akan dilakukan, akan menemui ruang kosong, karena di luar jangkauan hukum positif Indonesia. Kemudian disebut batal demi hukum. Ya iya, mendakwa sesuatu yang tidak ada dengan sendirinya dakwaan tersebut batal demi hukum. Ada yang menyebut advokat Yunasril Yusar tidak membela kebenaran, itu menurut lawyer Oni Asad. Kalau sudah bisa menentukan benar dan salah, wah dia melebihi majelis hakim di persidangan. Bebas saja orang berpendapat, siapapun lawyer harus menyampaikan sesuatu tidak di bawah pengaruh opini publik, kasihan mereka akan terombang-ambing, berikan pemahaman hukum yang benar. Bagaimana pendapat tentang member tidak setor dana ke broker, kemudian ikuti kebijakan dan arahan PT SMI? Itu masuk pada teknis, atau materi hukum, tidak bisa menduga-duga salah dan benar, yang jelas tidak ada yang salah, semua pasti dijelaskan secara baik oleh yang terkait. Bapepti pun saat dengar pendapat dengan DPR RI menyampaikan akan mempersiapkan regulasi mengenai penggunaan robot trading. Artinya kita sedang berbicara sesuatu yang kosong, harus bersabar menunggu keputusan lembaga yang berwenang. Yang member ketahui dana member Net89 ditradingkan melalui broker yang ditunjuk PT SMI. Bicara broker saya katakan membicarakan subjek yang berbeda, bukan PT SMI. Masalah dana member, dari pertanyaan Anda sudah terjawab kalau dana ada pada broker. PT SMI adalah badan hukum Indonesia yang harus tunduk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sudah pasti harus patuh pada aturan, maka semua diminta bersabar sampai regulasi final dibuat dan bisa aktivitas kembali. Bagaimana pandangan dan anggapan bahwa PT SMI melanggar? Segala sesuatu harus ada aturan sebagai barometernya, mengukur suatu perbuatan atau tindakan. Kalau yang dibeli e-book maka objek transaksionalnya e-book, terpenuhi prinsip dasar jual beli, di mana melanggarnya. Arahan atau kebijakan itu dikembalikan kepada teori kehendak bebas, mau ikut, mau transfer, atau mau main trading, bebas. Aturan pun hanya sebatas adakah yang menghalangi atau memaksa untuk menerima, main trading dan sebagainya. Apabila PT SMI menunjuk broker yang bukan badan hukum Indonesia dalam mengelola dan memperdagangkan dana masyarakat Indonesia, yaitu member Net89, apakah itu bukan bukti pelanggaran hukum? Sekali lagi tidak ada yang dilanggar, terbukti berjalan sudah bertahun-tahun. Regulasi untuk aktivitas trading sedang digodok, jadi belum bisa kita katakan salah dan benar, kita tunggu aturan mainnya. Hukum tidak berlaku surut, berlaku ke depan sejak saat diumumkan diberlakukan. Hukum tidak berlaku surut apakah itu diatur dalam undang-undang? Hukum tidak berlaku surut itu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Asas ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas non-retroaktif, bisa diperjelas? Asas non-retroaktif juga disampaikan oleh pakar hukum. Prof. Dr. Wiryono Projodikoro SH dalam bukunya, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengatakan bahwa asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum dan diulangi untuk hukum pidana yang termuat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang berbunyi, tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Pemberlakuannya terhadap rakyat Indonesia termasuk member Net89.
Kita tidak bicara spesifik terhadap kelompok atau badan tetapi asas lebih kepada rakyat, pemerintah maupun kelompok yang patuh pada hukum positif Indonesia. Apa tujuan yang dicapai atas pemberlakuan asas non-retroaktif? Nah, agar tidak jadi polemik, ini menurut ahli hukum, Prof. Wiryono, larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.